perasaan malu pernah ada lah ya kayak itu, karena saya memang sebenarnya saya suka berwirausaha sebenarnya dari dulu, cuman memang sempat nggak menyentuh dunia itu sampai akhirnya muncul lagi kayak gitu. Tapi memang jadinya ada rasa malu, rasa takut dicemooh, tapi kenyataannya selama ini memang nggak pernah ada yang mencemooh gitu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Nadifah. Saya sebagai CEO dari Warung Oma. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Warung Oma itu apa, jadi kenalin, Warung Oma ini adalah salah satu usaha dari kami yang bergerak di bidang makanan. Nah, kami merintis ini karena ingin membantu petani di daerah Ngawi, Jawa Timur. Kenapa? Karena di sana belum banyak yang tahu daerah tersebut, dan padahal banyak potensi hasil bumi yang bisa dikelola dengan baik dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, salah satunya adalah sambal pecel ini, karena di sana banyak sekali kacang tanah, dan memang Jawa Timur kan punya ciri khas sambal pecel yang cita rasanya berbeda dari daerah-daerah lain. Nah, itu makanya kami membawa Warung Oma ini, produknya salah satunya adalah sambal pecel khas Jawa Timur. Nah, kemudian selain itu kami juga punya keripik singkong. Nah, di sana itu saat ini kondisinya harga singkong sedang turun anjlok banget. Jadi kami ingin membantu petani di sana dengan cara menjualnya ke salah satunya ke Jogja, seperti hari ini kayak gitu. Jadi kami olah, kami buat jadi keripik, kemudian kami kemas dengan lebih baik kayak gitu, lebih cantik, kami kasih kemasan untuk kami jual di kota-kota besar, karena itu bisa menaikkan harga jualnya. Jadi singkong-singkong di sana tidak terbengkalai. Jadi kalau di sana itu sampai singkong-singkongnya itu tidak mau dipanen, tidak mau dipanen, karena kalau dijual saat itu seperti hari ini itu harganya masih rendah, masih di bawah Rp1.000 per kilogram. Jadi sangat-sangat kasihan. Jadi kami bantu dengan cara seperti itu. Karena berawal dari kami memang ini kan sebenarnya mengolah lebih banyak ibu saya. Jadi yang bagian dapur ibu saya bagian pemasaran lah, kira-kira seperti itu, dan pengemasan dan lain-lainnya itu saya. Karena apa? Karena memang kami suka makan kayak gitu. Kami punya cita rasa selera yang istilahnya bisalah diterima oleh masyarakat luas kayak gitu. Kami punya cita rasa yang bisa dibilang enak kayak gitu, dan kami percaya bahwa produk kami ini bagus. Kemudian juga karena tadi berawal dari makanan, kami juga pengen orang-orang di sana terinspirasi bahwa bergerak di bidang usaha untuk keluar dari zona nyaman, misalnya di daerah Ngawi sendiri itu juga perlu kayak gitu, karena di sana juga kebanyakan orang-orang bekerja sebagai petani atau sebagai buruh gitu ya, atau kalaupun buruh bisa banyak yang di luar kota, tapi ya sejauh itu hanya sebagai itu aja kayak gitu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bahwa potensi-potensi hasil bumi yang ada di sana bisa dikembangkan, bisa diolah sesuai dengan ciri khas masing-masing kayak gitu, untuk kita bawa ke luar kota. Karena sebenarnya orang-orang di luar kota juga seperti di Jogja itu banyak yang belum tahu apa itu Ngawi kayak gitu. Di mana sih tempatnya, itu ciri khasnya apa kayak gitu. Orang pada belum tahu kayak gitu. Semoga ini jadi kayak bisa merintis wisata di kota Ngawi itu. Kalau yang saat ini kami sebenarnya kalau yang sudah ada di sini kan, yang sudah ada kemasannya, ada sambal pecel dan juga keripik singkong. Nah, kalau dari sambal pecel memang kami beli langsung dan kami yang memasaknya. Kami yang memasaknya sendiri dengan resep-resep kami kayak gitu. Jadi kami belinya mentah dari petani. Kemudian kami olah dan kemudian kita jual ke masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau keripik singkong itu kami belinya dalam bentuk keripiknya kayak gitu. Jadi sudah diolah dari petani di sana. Jadi kami nggak manen sendiri kemudian membuat keripiknya sendiri, enggak, tapi tapi membumbuinya aja. Jadi ada bumbu yang salah satunya adalah yang jadi otentik di Warung Oma adalah keripik yang rasa pedas. Nah, itu
bumbunya memang buatan kami sendiri kayak gitu. Jadi memang beda rasanya dari keripik-keripik lain mungkin, dan juga ada rasa manis. Nah, kalau keripik singkong kan jarang ya rasa manis, kebanyakan ya gurih, balado dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau rasa manis ini memang salah satu yang produk yang kami unggulkan juga karena memang rasanya berbeda dan tidak membosankan. Kalau dari sambal pecelnya memang mungkin di luar sana sudah banyak ya sambal pecel khas Jawa Timur ataupun daerah-daerah lain. Cuman kalau di sini memang kami memang baru merintis, sedang berusaha untuk mendaftarkan ke BPOM dan sebagainya. Hanya saja kami percaya dengan rasa yang kami tawarkan dalam produk kami, khususnya di sambal pecel, karena punya cita rasa yang unik dan juga punya ciri khas pedas yang Jawa Timur banget kayak gitu. Kalau keripik singkongnya ya tadi, kalau sebenarnya kalau keripik singkong yang rasa lain itu memang karena kami belinya dari petani, jadi kami memang membantu petani untuk bisa lebih berkembang, dan kami membantu mendistribusikan. Jadi ketika teman-teman beli ke kami, itu sama juga dengan teman-teman membantu petani-petani di sana, penduduk-penduduk di sana kayak gitu. Kalau yang rasa pedas sendiri memang salah satu keunikannya juga karena tidak ditemukan di merek-merek lain. Ya betul, tantangannya memang di jarak ya, tapi memang dari jarak itu justru usaha kami bergerak, karena kuncinya dari produk kami memang di distribusi kayak gitu. Kami berusaha menawarkan kepada masyarakat luas tentang produk kami agar lebih banyak yang mengenal tentang Kota Ngawi. Selain itu juga tantangannya selain distribusi juga pengemasan. Jadi sejauh ini selama ini kami selalunya nyetok banyak dulu, baru kami pasarkan. Jadi kalau misalnya stok habis kayak gitu, seringkali perlu menunggu kayak gitu. Dan di satu sisi lagi kayak gitu, penduduk di sana kadang belum kooperatif untuk kita ajak kayak gitu. Jadi kita berniat membantu, tapi di sana juga memang harus perlu diedukasi lagi, karena misalnya keripik kan kami beli langsung di sana, di petaninya langsung. Tapi petaninya, misalnya kita beli keripik, terus Mbak boleh nggak dikirim langsung ke Ngawi, ke Jogja maksudnya. Jadi dari sana yang langsung ngirim ke Jogja, tapi ternyata mereka belum mau. Maunya kita aja yang ngirim kayak gitu. Jadi dari keluarga kami sendiri yang ngirim. Nah itu kesulitannya di situ. Jadi karena harus kerja 2 kali lah istilahnya kayak gitu. Jadi sejauh ini pendistribusian masih agak tersendat di situ, dan juga kami masih belum berani mencoba ekspedisi karena pengemasannya masih sederhana kayak gitu. Pemasaran kami sebenarnya ada value juga sih yang berusaha kami coba sampaikan kepada pembeli kayak gitu, kepada customer. Selain sebagai produk yang inginnya membantu penduduk di sana, juga ingin mempromosikan tentang produk yang ramah lingkungan. Walaupun sebenarnya kami juga belum bisa 100%, tapi semoga ini jadi langkah awal yang baik. Nah, kalau marketingnya dari situ juga sangat membantu. Jadi kami mengusung kayak dari kemasan keripik singkongnya itu kami tulis bahwa kemasan ini bisa dipakai ulang kayak gitu. Jadi, nah itu karena dari situ sebenarnya karena market kami memang anak-anak muda dan mereka yang open minded soal isu lingkungan kayak gitu. Jadi kebanyakan pembeli kami adalah mereka yang menengah ke atas. Jadi walaupun brand ini masih kecil, sebenarnya alhamdulillahnya juga kebanyakan pembelinya menengah ke atas, baik dari rekan-rekan saya sendiri ataupun dari kenalan-kenalan yang mengenal kami. Jadi memang masih satu circle lah dengan kita yang mengenal kami, kemudian tertarik untuk mencoba kayak gitu. Dan mereka-mereka yang kenalan lagi kayak gitu. Tapi mereka yang secara umum mereka tertarik karena tadi kami punya value untuk berusaha untuk membuat produk yang ramah lingkungan. Sejauh ini kalau saya sendiri memang karena saya lebih banyak di Jogja, saya lebih ke istilahnya pemasaran di Jogjanya, kemudian pengemasannya. Jadi saya memang belum banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal tempat produsennya kayak gitu, misalnya di keripiknya. Nah, tapi kalau untuk komunikasi atau edukasi dengan masyarakat lokalnya lebih kepada keluarga kami, karena keluarga kami basisnya di Ngawi untuk saat ini untuk produksinya, karena memang bahan-bahan utamanya kebanyakan dari sana kayak gitu. Nah, jadi dari situ ya bisalah pelan-pelan mengedukasi teman-teman di sana bahwa
ini lo laku di luar kayak gitu, ini tuh bisa dibawa keluar kayak gitu. Jadi semoga perlahan-lahan semakin yakin dan kita bisa lebih banyak bekerja sama dan berkontribusi gitu. Kalau harganya masih termasuk terjangkau ya, karena kalau sambal pecelnya untuk ukuran 250 gram kami hanya menargetkan harganya 20.000. Kemudian untuk keripik singkongnya ada beberapa varian. Nah, kami punya 4 varian. Yang untuk balado, manis, dan juga original itu harganya 6.000 saja untuk ukuran 70 gram. Nah, kemudian ada rasa pedas, itu ukurannya sedikit lebih besar karena dia kan lebih berat karena ada sambelnya tadi ya, yang rasa pedasnya. Jadi dia kami buat 80 gram. Karena ya semoga customer jadi lebih puas ketika menikmatinya, dan juga itu harganya nanti 8.000 kayak gitu. Jadi masih terjangkau termasuknya. Ya memang tantangannya juga di situ ya, membagi waktu, karena kalau di produksinya sih memang masih bisa ya dikontrol kayak gitu. Cuman untuk saat ini masih bisa terhandle dengan baik karena memang lingkupnya masih kecil, lingkup pemasarannya masih sekitar lah, masih bisa kami jangkau, dan berniat untuk ekspansi ke yang lebih besar. Misalnya kayak ini kan produk lokal biasanya bisa diterima di Plaza Agro UGM atau semacam itu. Cuman memang kami kan belum punya modal BPOM dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu sedang kami usahakan. Ya udah sih, maksudnya karena tadi ya nyetoknya itu udah di awal ya. Karena saat ini masih modelnya nyetok di awal, jadi paling kalau misalnya stok habis baru ngabari dan untuk bersiap untuk nyetok lagi, kayak restock lagi kayak gitu. Jadi karena ini nyetoknya di awal, jadi masih bisa disambi-sambi kayak gitu. Memang cuman kesulitannya di bahan bukan bahan baku ya, bahan sampingan seperti kayak stiker, kemasan, itu memang harus siap sedia karena kan itu masih manual ya, masih manual. Artinya kami masih bekerja di lingkup keluarga kami sendiri, masih belum terima karyawan dan lain-lain. Jadi memang harus menyempatkan diri. Perasaan malu pernah ada lah ya kayak itu, karena saya memang sebenarnya saya suka berwirausaha sebenarnya dari dulu, cuman memang sempat nggak menyentuh dunia itu sampai akhirnya muncul lagi kayak gitu. Tapi memang jadinya ada rasa malu, rasa takut dicemooh, tapi kenyataannya selama ini memang nggak pernah ada yang mencemooh gitu. Paling cuman bilang ih kemahalan kayak gitu-gitu. Tapi memang saya percaya mereka yang bilang kemahalan ini karena belum tahu prosesnya, belum tahu cita rasanya kenapa sih beda dengan yang lain kayak gitu. Jadi dan itu juga masih termasuk sedikit dibandingkan yang menerima kayak gitu. Jadi saya masih positive thinking aja sih kayak gitu dengan proses ini, walaupun memang saya akui memang masih perlahan-lahan kayak gitu, tidak bisa memaksakan untuk terlalu cepat, walaupun saya juga berharap bisa punya lebih banyak modal untuk bisa mengembangkan ini kayak gitu.